Miss, udah stay ya? Tunggu sebentar ya. Waalaikumsalam. Iya, boleh Agak Bu, berantakan silakan nih. Bu. Tunggu ya. Oh iya Bu. Udah kayaknya udah gini aja. Harus pakai kaca manis, Miss ya. Bentar. Ya udah, nanti sebentar pakai kacamata dulu. Ya udah di itu aja Kak, di besarin. Ya udah. Nah, itu namanya kayak dolar. Oh, udah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana kabarnya Bu Ya, Siti? mohon maaf ya, saya akhir-akhir ini sedikit sedikit sibuk. Oh iya, itu ya. Orang salah memahami dia. Sebentar Bu. Ini ada Kak Rey juga yang akan join. Ini dari tim Edufik-nya nanti Orang PTC-nya. ya. Itu saya sendiri ya. Sebelumnya yang hari kemarin bareng-bareng dengan orang tua lain. Per kelas, Lagi-lagi aduh per kenapa kelas. harus ya semoga Ya, justru karena hikmahnya per kelas gitu sendiri-sendiri gitu Bu. Jadi per kelas PTC gitu. Jadi per oh pertemuan. Nah, ini sudah ada Kak Rey juga, Bu. Kak Rey ini adalah koordinator guru-guru di Edufik. Nah, jadi nanti kalau Bu Azami, Bu Siti ada pertanyaan-pertanyaan terkait Edufiknya, gimana gambaran ke depannya, nanti bisa juga tanya juga dan diskusi bersama Kak Rey. Gitu. oh iya baik. Oke. Baik. Saya sambil cari ini pulpen untuk mencatat di note aja Oh deh. iya, iya boleh. Iya. Azaminya lagi sekolah ya, Bu? Enggak, lagi main kan di homeschooling, Miss. Oh iya, lagi. Kalau homeschooling tuh biasanya jadwalnya jamnya itu berarti jam berapa? Kalau homeschooling sih sebetulnya waktunya fleksibel, seperti tidak tidak seperti di sekolah kan yang sudah terjadwal dari pagi sampai siang misalnya. Jadi kita lebih fleksibel aja, tapi biar karena kita juga sekarang sudah join dengan satu PKBM. Nah, paling yang terjadwalnya itu kalau kita mau ujian atau kayak les. Oh. Nah, kita kan ada les nih, les bahasa Inggris. Nah, itu yang apa namanya baru terjadwal seperti itu setiap hari Jumat misalnya. Kalau belajar di rumah tuh kapanpun anak mau kita belajar gitu dan lebih ke learning by doing dan belajar kehidupan sih. Kalau schooling tuh kayak ke dapur terus dia dikasih tugas potong sayur itu kan belajar. Iya, betul betul. Jadi nggak harus jamnya terjadwal kapanpun adalah belajar gitu. Oh, gitu. Itu yang Lebih fleksibel. berarti yang di homeschoolingnya Bu Siti yang di Bekasi itu ya? Di- Oh, yang kemarin saya cari iya, guru. iya Oh ya. enggak, itu sekolah. Saya buka sekolah taman kanak-kanak sekarang. Hmm. Sudah berjalan 4 tahun berarti ya. Nah, hanya untuk TK-nya baru tahun ini gitu. Kalau itu Oh, gitu. terjadwal gitu. Kan Oh, homeschooling. berarti yang Azami beda lagi dari yang itu. Ya, Jami sekolahnya betul-betul di rumah sesuai dengan pengertian homeschooling. Kalau yang di kelas itu yang kemarin saya kirim brosur eh, mencari guru itu memang seperti sekolah formal seperti itu. Oh, sekolah formal untuk yang anak usia dini gitu ya, Bu ya. Ya, seperti itu. Iya. Saya sempat lihat itu Bu Instagramnya kayak wah gitu ada anak kecil kayak main Oh blok-blok iya, disusun gitu. lucu-lucu ya. Iya, iya. Dan kayaknya kalau kalau pakai metode Montessori itu anak-anaknya jadi lebih fokus gitu ya, Bu ya. Soalnya saya lihat di kelas coding itu Azami anaknya fokus banget kalau kalau pas Oh, materi. Masya Allah, Masya Allah, amin. Iya, uh, jadi fokusnya ke perkembangan. Jadi fokusnya ke perkembangan anak dahulu. Jadi kan banyak sekolah atau tempat les yang fokusnya ngalistung gitu goalnya. Nah, kalau Montessori Hmm. itu perkembangan tumbuh kembang dulu. Salah satunya membangun
fokus dan kecerdasan emosional anak gitu. Oh gitu, Masya Allah. Baik Bu, kalau begitu kita mulai ya Bu ya untuk sesi PTC-nya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, baik. eh Begini Bu, jadi kalau di Edufik itu setelah kita selesai satu level, nah itu nanti ada sesi namanya PTC, itu Parents Teacher Conference. Untuk apa? Untuk berdiskusi langsung dengan orang tua terkait bagaimana perkembangan anak-anaknya di Edufik, terkait nanti untuk level selanjutnya gambarannya seperti apa, dan nanti kami juga sangat terbuka mendengar saran, mendengar testimoni dari Bu Siti, bagaimana terkait ke depannya gitu nanti di level-level selanjutnya Azami di Edufik ini gitu. Nah, yang akan kami sampaikan di sini yang pertama terkait tujuan dan manfaat untuk coding supaya menggali motivasi anaknya lagi untuk belajar coding lebih semangat lagi. Yang kedua, tentang apa yang akan dipelajari pada level selanjutnya, gambaran untuk level 2. Kemudian yang ketiga, tentang indikator penilaian dan perkembangan dari Azami selama 12 pertemuan di level 1 ini. Kemudian yang keempat nanti kami akan mendengar saran, testimoni dari Bu Siti dan ada tanggapan juga dari tim Edufik. Nanti di sini ada Kak Ray. Nah, untuk yang pertama itu ada tujuan dan manfaat dari belajar coding. Kenapa sih kok anak itu harus belajar pemrograman? Apakah anak nanti harus jadi ahli IT misalkan? Ternyata anak itu boleh loh belajar pemrograman tanpa harus mereka menjadi seorang ahli IT. Karena apa? Karena pemrograman atau coding ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama dia meningkatkan kemampuan planning untuk anak. Jadi dari kemampuan planning ini, coding ini berkontribusi besar untuk mengembangkan kemampuan planning daripada kegiatan STEM yang lain. Tapi kegiatan STEM yang lain itu tetap bermanfaat juga untuk anak-anak. Nah, yang berkontribusi besar ternyata coding. Nah, yang kedua, coding ini bisa untuk mendevelop computational thinking. Computational thinking itu apa? Jadi, computational thinking itu ada 4 indikator, ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi ini adalah kemampuan anak memecah masalah yang kompleks, jadi masalah-masalah yang lebih kecil dan sederhana. Yang kedua ada pattern recognition, yaitu pengenalan pola dari suatu masalah ya untuk anak-anak. Jadi anak-anak mengenali pola permasalahan ini seperti apa. Kemudian yang ketiga ada abstraction. Abstraction itu kemampuan anak untuk mendahulukan permasalahan mana yang lebih bisa diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa dikerjakan urutan setelahnya gitu. Nah, kemudian setelah 3 tahapan itu adalah yang terakhir algoritma. Algoritma itu menyusun plan-plan atau tahapan-tahapan untuk menyelesaikan permasalahannya, untuk solusinya gitu. Langkah pertama apa yang harus dilakukan, langkah kedua dan seterusnya. Nah, yang ketiga, ternyata coding ini mampu menunjang kemampuan analitis atau high order thinking skill dan kreativitas anak. Dan ternyata coding ini nggak hanya bermanfaat, oh kita bisa loh bikin produk ini, bikin produk itu, bikin game ini, bikin game itu, tapi bisa lebih luas lagi manfaatnya kepada kemampuan untuk matematika, kemampuan berhitung, kemampuan untuk menalar gitu. Dan yang keempat, yang paling signifikan itu adalah problem solving. Karena di dalam coding ini banyak sekali solusi untuk satu permasalahan. Contohnya misal kita mau membuat animasi paus terjun gitu ya. Itu ada beberapa untuk beberapa anak gitu, misal bloknya itu bisa berbeda. Satu anak dengan satu anak yang lain, blok kode yang disusun itu bisa berbeda, namun outputnya sama, sama-sama paus terjun. Nah, di kemampuan problem solving ini melatih anak untuk gimana sih caranya menemukan solusi yang terbaik dari solusi-solusi yang ada, kode yang paling efektif dari kode-kode yang ada. Mana yang lebih simple, mana yang lebih efektif, dan kalau implementasinya langsung ke komputer, mana yang tidak memakan research terlalu banyak gitu, Bu. Itulah manfaat anak-anak belajar coding. Jadi harapannya setelah mengenali manfaat ini, anak-anak jadi lebih semangat lagi untuk belajar coding dan lebih menikmati prosesnya, perjalanan untuk belajar coding ini. Nah, oleh karena itu, dari 4 manfaat tadi, saya ingin menyampaikan bahwa produk, aplikasi, animasi, atau game yang dihasilkan itu
itu bonusnya gitu. Yang terpenting adalah proses anak belajar tadi, proses dia computational thinking lagi tadi yang ada 4 tahapan itu. Ketika anak sudah mampu menikmati proses 4 itu, maka produk itu akan mengikuti sendiri. Nanti anak-anak pasti akan bisa menghasilkan produk sendiri. Jadi kalau di usia sekarang misal ide-idenya masih belum muncul semua, kayak misal masih perlu diarahkan, itu sangat-sangat wajar sekali gitu, Bu. Karena kalau kita hanya terfokus pada produk, pada aplikasi itu sebenarnya sekarang juga sudah banyak AI yang kayak langsung membuat suatu produk gitu. Kayak contohnya di software engineering sendiri itu ada AI namanya Devin. Devin itu software software engineer, jadi pembuat aplikasi yang dia itu bisa membantu manusia langsung buat kode aplikasinya gitu. Tapi kalau kita pakai itu otomatis 4 manfaat tadi kurang bisa kita rasakan manfaatnya karena serba instan gitu. Gitu. Nah, kalau di Edufik sendiri, kami mengembangkan Islamic coding. Apa sih eh, Islamic codingnya itu? Yang pertama adalah penanaman Islamic value dalam proses pembelajaran. Jadi, bagaimana anak-anak itu dibiasakan untuk menerapkan adab-adab Islam dalam menuntut ilmu, gitu, dalam proses pembelajaran, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengarahkan anak ada agar produk yang mereka hasilkan itu sesuai syariat. Karena kalau di zaman sekarang kan sudah banyak sekali tercemari, tercampuri oleh LGBT atau hal-hal yang mungkin merusak akidah, merusak tauhid, seperti itu, Bu. Jadi di Islamic Coding ini anak-anak akan diarahkan supaya produk yang mereka hasilkan nggak melanggar syariat gitu. Ada rambu-rambunya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita pasti akan sangat-sangat merasa terbantu ketika kita menemukan ini apa aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang ibadah kita. Contohnya kayak aplikasi Al-Quran. Ada aplikasi Al-Quran namanya Tartil AI. Itu aplikasi Al-Quran berbasis AI. Jadi kita bisa murojaah, Bu, di situ. Kita kita bisa kayak Al-Qur'annya itu tulisannya itu hilang. Terus habis itu kita murojaah dan di situ nanti akan kayak dikoreksi gitu, tulisannya akan muncul gitu. Jadi itu pakai AI yang tartil AI itu. Nah, kita pasti akan merasa terbantu jika ada aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, oleh karena itu di Islamic Coding ini anak-anak diarahkan agar mereka punya mindset untuk membuat aplikasi atau animasi yang bisa menunjang ibadah mereka nantinya gitu. Nah, untuk pembelajaran coding ini waktu di level 1 kemarin, Alhamdulillah Azami sudah belajar mengenai konsep looping. Konsep looping itu konsep perulangan dalam pemrograman dan ada konsep condition. Condition itu konsep if menentukan suatu kondisi dan keputusan setelahnya itu dalam konsep pemrograman dan itu tuh diimplementasikan dalam membuat animasi dan kombinasi gerak. Jadi ada suaranya, ada gerakannya itu diimplementasikannya lewat situ. Lalu setelah ini di level 2 yang akan dipelajari oleh Azami adalah mengenai konsep variabel, operator, dan teknik debugging. Nah, konsep-konsep ini nanti akan dipelajari melalui membuat game sederhana. Dari home screen hingga membuat skornya, nanti kalau winnya gimana, kalau game overnya gimana. Itu jadi untuk logiknya akan lebih terasa lagi. Nah, selanjutnya perkembangan dari Azami belajar selama ini. Jadi untuk penilaian saya untuk perkembangan Azami itu didasari ada 4 indikator. Yang pertama ada logic dan analitis, ada problem solving, kreativitas, dan public speaking. Nah, kemampuan Azami yang paling menonjol dari 4 indikator ini adalah kreativitas. Jadi kreativitas Azami ini yang lebih menonjol daripada 3 indikator yang lain. Karena setiap pertemuan saya melihat dia tuh imajinatif. Jadi dia punya kayak apa ya, kayak karangan cerita, alur ceritanya sendiri gitu setiap mau buat animasi. Dan yang saya perhatikan di Azami itu anaknya detail, detail sekali, detail. Ketika buat animasi itu dia bener-bener gerakan animasinya itu dia kayak pengen yang realistis gitu. Jadi sangat-sangat detail dia menginginkan animasinya. Kak, kalau pengen kayak gini, kayak gini, kayak gini gimana gitu. Jadi bener-bener semi realistis gitu. Dia pengen apa ya kayak gerakan animasinya itu bener-bener yang detail sekali dia.
Dan dia juga suka mendesain sprite-nya sendiri kalau di Scratch itu. Jadi dia gambar sendiri ternyata. Dia gambar sendiri di Scratch-nya, dia buat sendiri buat perahu gitu waktu yang Nabi Yunus itu, yang waktu bikin animasi tentang kisah Nabi Yunus itu. Dia buat perahu sendiri gitu. Padahal kalau cari di internet juga banyak, tapi dia gambar sendiri gitu. Masya Allah. Nah, untuk kemampuan problem solving, dari sesi awal sampai sesi akhir, saya lihat kemampuan problem solvingnya Azami ini ternyata berkembang pesat. Jadi yang awalnya di pertemuan entah 4 entah 5 waktu itu dia bikin code, tapi ternyata code-nya nggak sesuai dengan apa animasi yang dia inginkan, karena dia detail kan. Dan tapi pas bikin code, oh kok nggak sesuai sama yang dia inginkan gitu. Nah waktu itu coba saya pandu waktu itu. Terus saya kasih saran, Azami kalau kamu bingung mau kasih code apa, pertama coret-coret dulu. Coret-coret dulu ceritanya mau kayak gimana, habis coret-coret ceritanya kayak gimana, kamu coret-coret lagi mau pakai blok apa. Nah, ternyata pas pertemuan ke-12 kemarin, dia bisa mengimplementasikan saran saya itu. Dia waktu itu, waktu buat yang animasinya Nabi Yunus itu, dia coret-coret di layar, Kak. Yang pertama, aku mau gerakannya kayak gini. Yang kedua nanti habis ini gini 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 gitu sampai seterusnya baru dia buat code. Dan itu wah, kayak wah, ternyata dia mengimplementasikan itu, bisa mengimplementasikan itu gitu, Masya Allah. Dan dia itu juga tergolong anak yang resiliensinya cukup bagus. Jadi bagus sekali. Dia nggak pernah nyerah di tengah ketika menghadapi kesulitan kalau coding. Jadi ya walaupun sulit, dia kerjakan sampai akhir, sampai selesai gitu. Nggak yang udah deh, nggak susah kak, gini nggak. Jadi walaupun susah, dia tetap ada kemauan untuk menyelesaikan sampai akhir. Itu resiliensinya cukup bagus Azami. Nah, untuk public speaking, kalau ini dari awal kelas, Masya Allah, Azab itu komunikatif sekali. Setiap saya menjelaskan tuh dia bisa merespon dengan baik. Terus dia bisa mengelaborate apa yang saya jelaskan gitu. Jadi kayak waktu itu saya ingat banget waktu menjelaskan Scratch bisa bikin ini. Terus kayak dia bilang, kalau mau bikin cerita zombie gimana Kak? Bisa nggak? Kalau mau bikin cerita ini gimana Kak? Gimana gitu? Kayak dia bisa mengelaborate dengan baik. Kemudian dia juga inisiatif membangun obrolan-obrolan kecil kayak ngasih tebak-tebakan. Kalau kapal terbesar di dunia tahu nggak apa gitu. Dia bisa berinisiatif untuk itu. Terus kemarin juga apa ngajarin sulap dia. Masya Allah. Dan dia bisa menjelaskan apa ya hal-hal yang hal-hal proyeknya gitu. Dia bisa menjelaskan dengan baik apa yang dia buat, alur cerita yang ingin dia sampaikan itu dia bisa menjelaskan dengan baik gitu untuk anak seusianya. Kemudian, nah di logik dan analitis ini yang perlu terus dikembangkan lebih lanjut. Jadi perlu banyak latihan, banyak variasi challenge supaya kemampuan logik dan analitisnya terus berkembang. Supaya nanti nggak bingung lagi ketika membuat blok mana yang harus disusun terlebih dahulu, mana yang urutan kesekian gitu. Namun dari perkembangan Azami di kelas coding level 1 ini, dari pertemuan pertama hingga yang terakhir itu mengalami perkembangan yang cukup bagus. Dan yang saya salut juga di Azami itu, dia di rumah coba-coba juga kan, Bu. Coba-coba bikin modifikasi gitu, terus dikirim ke saya. Kak, ini Azami bikin sendiri gitu. Kayak ada inisiatif untuk mencoba mengeksplor lebih lanjut, itu saya sangat-sangat salut gitu. Gitu, Bu. Jadi itu untuk indikator perkembangannya Azami. Selanjutnya saatnya Bu Siti memberikan saran, testimoni gitu terkait pembelajarannya Azami di kelas nih, Bu. Jadi kalau testimoni dari Bu Siti bagaimana nih, Bu? Testimoninya, alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah dulu ya. Iya. Ya, alhamdulillah sih. Yang pasti sebelum saya memutuskan mendaftar, memang awalnya dan sampai saat ini pun saya masih belum paham secara komprehensif gitu, maksudnya secara menyeluruh coding itu seperti apa sampai akhirnya saya tadi juga cukup jelas dijelaskan
mendapatkan dari berbagai manfaatnya. Jadi bukan hanya sekedar main game dan main game itu hanya sekedar istilahnya bonus ya, tapi banyak hal dari pembelajaran coding ini tentunya adalah menghargai proses di proses itu ya hasilnya. Bahkan saya pikir "Ya udah berarti kalau gini saya semakin yakin untuk lanjut sebetulnya karena manfaatnya banyak dan tentunya untuk kehidupan selanjutnya ya, kehidupan nyata lainnya bukan hanya istilahnya duduk di komputer aja gitu. Iya Ya, betul. alhamdulillah sih testimoninya alhamdulillah puas dan terutama Islamiknya itu sih poinnya. Islamiknya yang paling saya eh, yang paling saya yakini untuk tetap lanjut karena kan penanaman nilai Islamiknya ini yang akan menyambungkan visi misi kita di rumah juga karena juga salah satu niat homeschooling adalah untuk apa ya untuk menjaga tauhidnya, menjaga dasi agamanya sehingga insya Allah dengan Edufik yang coding dipadukan dengan Islam ini udah insya Allah udah puas gitu, udah yakin lanjut seperti itu. Karena kan banyak juga yang Alhamdulillah. codingnya lebih fokus ke hal-hal yang ya maksudnya tidak dikombin dengan Islam. Nah itu kan saya cukup sulit juga waktu itu carinya sampai akhirnya Bismillah dipertemukan dengan Edupik seperti itu. Dan sepanjang anaknya memang happy, dia masih mau lanjut, ya tentunya sebagai orang tua saya fasilitasi, insya Allah. Seperti itu, Miss Indah, Mbak Indah. Saya manggilnya Ibu Indah. Oke. Oh, saya masih muda, Bu. Iya, Mbak Iya, Indah ya, kalau nggak miss aja. Itu aja sih, iya, Bu. insya Allah sejalan dengan visi misi kami di rumah, jadi ya testimoninya luar biasa. Itu aja, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kalau dari Azaminya sendiri biasanya gitu gimana, Bu? Kalau kelas gitu, apakah dia pernah mengalami kesulitan atau gimana? Apa pernah cerita hal-hal yang dia kesulitan alami atau gimana, Bu? Testimoninya dari Azami sendiri gimana? Dia sih awalnya tuh dia yang seperti disampaikan di awal dia tuh kayak pengen sesuatu yang kayak instan mungkin karena dia belum paham tapi kita kasih tahu ya bertahap Kak karena kan Miss Ina pernah waktu itu kasih tahu juga karena kalau yang aplikasi aplikasi web-web ini tuh segala sesuatunya tuh nggak berproses gitu anak nggak tahu prosesnya gitu kan saya bilang nggak Iya, apa-apa Kak. Nanti kan kakak tuh kalau gini bisa memvariasikan ke depannya, bisa mengembangkan lebih banyak dibandingin hal-hal yang tinggal, yang udah jadi. Saya jelaskan seperti itu sederhananya sama Azam. Paling kalau terakhir, kapan ya yang 3 dimensi? Katanya gitu-gitu aja. Ya bertahap dong, gitu. Segala sesuatunya kan ada prosesnya, gitu. Gitu aja. Tapi nggak ada keluhan sih. Kadang-kadang lagi sakit pun kan ada momen ya, ada kelas iya, tapi bertepatan kalau Darul lagi sakit dia tetap semangat untuk ikut. Jadi menurut saya itu sudah kesimpulan yang baik bahwa dia tertarik dan senang di sini. Karena dia tipe orang yang bisa mengungkapkan apa yang dirasakan sih, misalkan nggak mendem gitu, ya kan Mbak Indah. Jadi iya, kalau dia betul, nggak suka betul. atau nggak mau ya akan mengatakan tidak mau. Jadi kalau misalkan dia masih oke, kalaupun gitu ada momen dia kesulitan, biasanya kami memang bilang ya segala sesuatunya berproses. Kalau kamu nggak bisa, tanyakan sama Miss-nya, tanyakan sama Mbak Indah. Eh, Yang penting kita berusaha terus pasti bisa. Biasanya gitu sih kami responnya. Kalau hanya alasan ingin berhentinya karena sulit, kita pasti bantu mendorong gitu. Kecuali memang mungkin dia sudah punya minat yang lain, ya nanti kita diskusi lagi seperti itu biasanya. Oh iya, baik, Bu. Tuh. Berarti memang di rumah pun Azam ini sangat komunikatif ya, Bu ya, sangat mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu ya, Bu ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Ada momen ya, mungkin takut juga kali sekali-kali. Tapi kalau dengan keinginannya sih dia eh, bicara, misalnya kayak sekarang aja pengen juga yang lain nih, kayaknya pengen menggambar juga gitu. Itu dia Oh iya.
Iya, dia dia kayaknya juga minat sekali di menggambar itu setiap scratch, setiap bikin apa namanya spread-spread itu kayak karakternya itu dia menggambar sendiri, menggambar perahunya sendiri. Padahal di internet juga banyak, tinggal download dia gambar sendiri gitu. Penasaran ya, ya Terus Miss oh iya, Indah. iya, waktu itu juga pernah Bu yang dia nyoba ngikutin Minecraft yang ada di Scratch yang udah dibikin orang. Terus dia bilang katanya, kok kalau ngikutin ini susah ya kayak gitu kan. Terus saya bilang, iya itu perlahan-lahan nanti berproses. Bikin yang dari simpel-simpel dulu sampai bikin yang kompleks gitu. Ya betul-betul. Kemarin juga sempat tuh, ih kayaknya aku mau nyoba deh, ih dia bagus banget. Ya pelan-pelan, tiru modifikasi. Ya pelan-pelan kan ada ilmunya, sabar. Saya bilang nanti kan ada step by stepnya gitu. Oh iya kata. Iya, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya untuk harapan dan ekspektasi dari Bu Siti terkait proses pembelajaran di Edufik untuk ke depannya gitu, Bu. Ya tentunya harapan yang 4 poin tadi itu sangat bagus. Mudah-mudahan aja bisa Allah mudahkan mengikuti arahan-arahan Miss Indah, guru-guru yang lainnya, sehingga mendapatkan manfaat dari 4 poin tadi. Kalau masalah game sebetulnya jujur baru kali ini juga anak saya perbolehkan mencoba game gitu yang dari web yang kemarin aja gitu. Itu pun saya coba telusuri lagi pandangan agama game tuh apakah boleh atau tidak gitu sampai akhirnya saya menemukan sebuah pencerahan dari salah satu guru ya boleh sepanjang bermanfaat dengan waktu-waktu yang kita tetap ada batasan gitu. Jangan sampai kayak dulu kan kita bahkan mengenal zombie itu sesuatu yang identik dengan ya ternyata kan setelah kita Iya. belajar oh ternyata zombie itu salah satu pahlawan Islam dari Afrika gitu. Awalnya kan Azami taunya juga zombie itu yang dari Amerika. Sampai akhirnya saya dengar ceramahnya Ustadz Halik Basalamah, zombie itu ternyata salah satu pahlawan Islam di Afrika yang mungkin ada nama intinya sih saya memperbolehkan bermain game atau mencoba mengulik membuat game sepanjang masih tidak merubah pemikiran-pemikiran ya tadi tauhid-tauhidnya tetap bisa diutamakan jangan sampai pemikiran-pemikiran barat seperti itu intinya Baik, seperti Bu. itu Oke, sebentar ya, Bu. Saya mendorong catat dulu, hal-hal Bu. ya mendorong kepada keimanan yang lebih baik ya insya Allah di Edupik dapat fasilitasi itu poin pentingnya. Baik, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya, Alhamdulillah, Mungkin terima kasih harapannya atas. satu lagi Miss Oh bentar ya, boleh, 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 boleh. mudah-mudahan ada temennya nanti. Gimana? Pengen Mudah-mudahan ada. nanti ada temennya, mudah-mudahan. Oh iya, Bu, insya Allah di level 2 nanti. Ada momen nih, aku Iya, kapan ya ada kemungkinan. temennya katanya. Tapi dia nggak sering ngomong gitu sih, karena sepertinya asik juga ngobrol sama Miss Indah. Karena kan kadang-kadang Miss Indah juga memfollow apa yang sedang dia bicarakan. Kadang-kadang kan dia ngomongin sulap kayak tadi Iya, gitu. Gitu. Kadang-kadang aduh kakak kok ngobrolnya sulap ini kan kita lagi momen coding loh tapi alhamdulillahnya Miss Indah kan juga memfollow jadi sehingga dia juga nggak merasa kesepian gitu di kelas yang one on one ini oh seperti iya. itu aja sih. Baik, di level 2. Nah, insya Allah nanti di level 2 kemungkinan ada temannya, Bu Azami. Karena nanti kalau dari Kak Haris kemarin katanya kan ada kayak pemadatan kelas, jadi mungkin digabung gitu. Dan kebetulan di kelas saya yang lain juga masih ada yang anggotanya masih 2 gitu. Jadi mungkin akan digabung gitu nanti. Kalau sudah PTC semua gitu, kemungkinan. Baik, selanjutnya terima kasih untuk testimoni, saran, harapan, dan ceritanya tentang Azami, Masya Allah. Selanjutnya eh, kita ada tanggapan dari tim Edufik nih. Di sini ada Kak Rey dan ternyata ada join juga Kak Latifa. Kak Latifa ini pengembang kurikulumnya di Edufik, Kak Rey ini koordinator dari guru-guru di Edufik. Nah ini mau siapa dulu nih yang mau memberikan tanggapan? Cara bismillahirrahmanirrahim apa dulu ya kan Kak Ida ya. Tadi Ya, baik. seru banget ngobrolnya alhamdulillah sama Kak Ida. Aku suka banget tadi penjelasan tentang kelasnya yang udah berjalan sejauh ini ya.
dan Azami juga sejauh ini alhamdulillah positif banget responnya. Baik dari tujuannya dan ternyata selaras sama visi misi Bunda di rumah ya, value Islami dan belajar coding itu kita nggak perlu melepas karakter kita sebagai seorang Muslim. Mestinya belajar coding kan mengembangkan critical thinking kita, tapi di lain sisi kita percaya kalau namanya Islam itu punya aturan dan mengajarkan kita. Mungkin nanti ke depannya Bunda kalau bisa ada informasi lagi eh, bisa disampaikan kapanpun itu. Dan kalau misalnya ada tambahan dari Kak Latifah, silakan Kak Latifah. Silakan Kak Latifah. Macet ya Kak Latifah? Oh, Udah terdengar ya? Ya, sebelumnya terima kasih ya Bunda sudah mempercayakan Azami di Edufik untuk belajar Islamic coding. Harapannya semoga dari sini selain belajar coding tapi juga bisa belajar Islam gitu bareng-bareng sama Kak Indah dengan lebih baik gitu. Ya, kadang-kala diselipkan aja sih Bunda itu nilai-nilai Islamnya. Jadi saya sebagai tim kurikulum kadang merasa ini cukup gak ya dengan materi keislaman ini. Tapi alhamdulillah mendengarkan testimoni dari Bunda, setidaknya sudah agak melegakan kekhawatiran saya. Gitu. Ya, mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Indah dan Kak Rey, barangkali ada tambahan. Baik, terima kasih Kak Latifah. Terima kasih Kak Rey. Kak Rey mungkin ada tambahan lagi nggak? Enggak cukup kayaknya, terima kasih banyak Bunda Azami dan Kak Ida ya. Kak Latifah juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Re, terima kasih Kak Latifah. Baik, untuk selanjutnya tentang konfirmasi kelanjutannya Azami untuk di level 2 ini bagaimana Bunda? Jadinya Azami lanjut ke level 2 atau bagaimana Bu? Ya, insya Allah karena sudah kita diskusi gimana masih mau lanjut dan anaknya masih berminat, tentunya kita fasilitasi seperti itu. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Siti, terima kasih Kak Sama-sama Re. Iya, semuanya. Saya selalu. Berarti sudah selesai baik. ini ya? Sudah kok Bu, silahkan Bu. Oh. Tadi, iya, tadi katanya ada agenda ini ya Bu ya, agenda ngajar atau apa ya tadi? Enggak, saya ini ada interview aja sebentar lagi, tidak apa-apa. Ini Oh juga kan iya. penting. Ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf terlambat merespon ya kemarin. Nggak apa-apa kok Terima Bu. kasih juga. Terima kasih Izin Bu. pamit Bunda, Kak Ida. Ya, Ya, sama-sama. silakan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Saya ya. Terima Ya, kasih. Waalaikumsalam.